Jangan di-skip. Gue mau tanya satu hal simpel. Seberapa jauh lo kenal sama olahraga yang lo mainin tiap sore ini? Lo mungkin tahu siapa Riva Nurmulki. Lo tahu siapa Yuji Nishida. Lo tahu teknik boom spike. Tapi lo tahu nggak? Kalau olahraga ini awalnya diciptain justru buat orang-orang tua yang jompo. Lo tahu nggak? Kalau rekor pertandingan voli terlama di dunia itu bisa bikin lo masuk UGD kalau nontonnya nonstop. Hari ini, di channel Gila Voli, kita nggak bakal bahas tutorial passing. Kita nggak bahas tarkam biasa. Kita bakal bedah sejarah gelap, rekor mustahil, dan fakta gila yang disembunyiin sejarah. Siapin kopi, cari posisi senderan yang paling enak. Karena 10 menit ke depan, pandangan lo soal voli bakal berubah total. Welcome to the untold facts of volleyball. Kita mundur jauh ke tahun 1895, Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. Ada seorang instruktur olahraga bernama William G. Morgan. Dia lagi pusing 7 keliling. Kenapa? Karena temennya, James Naismith, baru aja nyiptain olahraga basket. Dan basket itu kasar. Lari sana-sini, tabrakan, sikut-sikutan. Murid-murid Morgan yang rata-rata adalah bapak-bapak pebisnis tua pada ngeluh. Pak Morgan, encok saya kambuh kalau main basket. Cariin olahraga yang santai dong. Akhirnya Morgan mikir, dia butuh olahraga bergu, ada netnya kayak tenis, tapi nggak perlu lari-lari kayak basket. Dan bolanya nggak sekecil tenis. Terciptalah sebuah game bernama Mintonette. Yes, lo nggak salah dengar. Nama asli voli itu Mintonette. Kedengeran kayak nama kue atau nama tarian balet kan? Nggak ada sangar-sangarnya acan. Dulu, Mintonette ini santai banget. Aturan aslinya gila. 1. Jumlah pemain bebas. Sekampung mau masuk lapangan, boleh. 2. Jumlah sentuhan, unlimited. Lo mau juggling bola sampai besok juga nggak ada yang larang. Baru setahun kemudian, ada profesor yang nyeletuk pas ngeliat demonya. Pak Morgan, ini kok bolanya di voli terus ya? Kenapa nggak diganti nama jadi volleyball aja? Dan boom, sejarah dimulai. Bayangin kalau namanya nggak diganti. Bro, ntar sore sparring Mintonette yuk di lapangan tarkam? Nggak masuk vibes-nya men, harga diri anak voli bisa turun drastis. Oke, cukup masa lalunya. Sekarang kita loncat ke era modern. Banyak anak basket sering ngeremehin anak voli. Ah, voli mah netnya pendek. Anak voli nggak bisa dang. Oke, mari kita bicara data. Kita bicara fakta sains. Rata-rata ring basket tingginya 3,05 meter. Pemain voli profesional, kalau nyemes, titik sentuhnya atau spike touch, rata-rata di angka 3,50 meter. Itu udah jauh di atas ring basket. Tapi ada monster-monster yang nyentuh langit. Pernah dengar nama Lionel Marshall dari Kuba? Atau Matej Kaziski dari Bulgaria? Marshall tingginya cuma 196 cm, tergolong pendek buat middle blocker dunia. Tapi vertical jump-nya tembus 127 cm atau 50 inci. Spike touch-nya tercatat di angka 383 cm. Dan jangan lupa Matej Kaziski. Monster Bulgaria ini pernah tercatat nyentuh 390 cm. 3,90 meter, bos. Itu hampir nyentuh atap gor kelurahan lo. Kalau mereka main basket, mereka nggak cuma ngedang, mereka bisa nyangkut kepalanya di ring. Jadi kalau ada temen lo anak basket yang sombong, kasih lihat video ini. Bilang ke dia, lo butuh tangga buat nyamain lompatan anak voli. Selain tinggi, kita bicara speed. Berapa kecepatan motor lo kalau lagi santai di jalan raya? 60 km per jam? 80 km per jam? Sekarang bayangin, ada benda sekeras batu melesat ke arah muka lo dengan kecepatan 138 km per jam. Itu bukan motor, itu servisnya Wilfredo Leon. Tahun 2023, Leon memecahkan rekor dunia servis tercepat di ajang resmi dengan kecepatan 138 km per jam. Lo tahu artinya apa? Jarak garis servis ke penerima itu sekitar 9 meteran. Dengan kecepatan segitu, bola cuma butuh waktu kurang dari 0,3 detik buat nyampe ke tangan lo. Otak manusia butuh waktu 0,2 detik buat sadar ada benda bergerak. Artinya, lo cuma punya sisa 0,1 detik buat ngerakin tangan lo.
Makanya jangan heran kalau libero kelas dunia pun kadang cuma bisa bengong lihat bola Leon. Itu bukan noob, itu emang bolanya teleportasi. Kalau itu terjadi di Tarkam, mungkin tukang bakso di pinggir lapangan udah kena mental duluan. Volley itu olahraga rally point, cepat, taktis. Tapi sejarah mencatat ada pertandingan yang benar-benar partai neraka. Di level profesional, salah satu yang paling ikonik adalah final Olimpiade 76, Polandia lawan Uni Soviet. Main 5 set, durasinya tembus 4 jam 36 menit. Bayangin, 4 jam lompat, jatuh, bangun, mikir. Itu fisik udah bukan terkuras lagi, udah minus. Tapi kalau lo pikir itu gila, denger ini. Rekor dunia Guinness untuk maraton voli terlama non-stop dipegang oleh klub SVU Volleyball di Belanda tahun 2011. Mereka main selama 85 jam. 85 jam itu sama dengan 3 hari setengah. Skor akhirnya, mereka main 63 pertandingan, total 338 set, dan total poinnya 14.635 poin. Gua nggak tahu itu mereka makan kapan, ke kamar mandi kapan, atau kakinya masih napak tanah apa enggak. Ini bukti kalau pemain voli itu entah fisik dewanya terlalu kuat atau emang agak gila. Sering lihat di Tarkam ada bapak-bapak marah. Woi, kaki, nggak boleh pakai kaki. Sebenarnya bapak itu nggak salah kalau dia hidup sebelum tahun 1993. Dulu, voli itu haram hukumnya nyentuh bola pakai anggota tubuh di bawah pinggang. Bola kena paha dikit, foul, poin buat lawan. Tapi FIVB sadar, gila, sayang banget bola-bola susah mati cuma gara-gara aturan ini. Akhirnya setelah Olimpiade Barcelona 1992, aturan perlahan diubah dan resminya kaki dilegalkan. Sejak saat itu, voli jadi semi sepak takraw. Save-save mustahil yang harusnya mati bisa hidup lagi berkat tendangan kaki. Jadi kalau sekarang lo main Tarkam dan masih ada yang protes soal kaki, kasih tahu dia. Update woi, udah 30 tahun lebih aturannya ganti. Itulah voli. Dari mintonet yang lembut, jadi monster kecepatan 138 km per jam. Dari olahraga 30 menit, jadi maraton 85 jam. Voli adalah olahraga yang paling banyak dimainkan kedua di dunia menurut beberapa estimasi, dengan hampir 800 juta pemain global. Jadi, pas besok lo masuk lapangan, ingat fakta-fakta ini. Lo nggak cuma main pukul bola, lo lagi main olahraga dengan sejarah yang sakit jiwa. Gue admin gila voli. Kalau lo baru tahu minimal satu fakta dari video ini, tombol subscribe itu jangan dianggurin. Like kalau lo bangga jadi anak voli. Komen di bawah, fakta mana yang paling bikin lo kaget. Sampai jumpa di lapangan. Smash keras, stay waras.